Alhasil dia menanyakan tentang nasab ini ke Naqoba Ashraf al-Iraq. Ya. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina taskun? Tinggal di mana? Dijawab, di Indonesia, tinggal di Indonesia. Kemudian dijawab oleh Naqoba Ashraf Iraq, an-nasab fi syahada ghairu sahih lianna as-sayyid Saleh bin al-Syekh Abdul Qadir ma indahu walad ismu Abdul Aziz. Nah, gimana nih? Kalau sudah begini bagaimana? Tak sakit cetak. Ya, sakit cetak. Ini kan nasab disambungkan ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata kata Naqoba Ashraf Iraq ini nasabnya nggak benar. Kenapa? Karena ada nama Abdul Aziz. Itu yang saya kasih kurung merah itu. Ternyata Soleh ini nggak punya nama anak-anak yang bernama Abdul Aziz. Pasti remar ya. Ya? Abdul Aziz nggak punya. Dan di nasab ini juga ada dugaan pencangkokan. Misalnya nih, di nomor 22 ada nama Sayyid Yaqub. Ini juga diduga cangkokan juga. Terus ini juga nomor 29 ada nama Sayyid Abdullah. Ini adalah Syekh Among Roko. Dan itu bukan Sayyid Abdullah. Nah, nih kemarin ini sudah saya bahas ini, disampaikan oleh Linawati. Jadi beliau ini pakar nasab, para wali-wali, para tokoh-tokoh Nusantara, terutama Kesultanan Banten dan Cirebon. Dan tokoh ini bukan nggak dikenal, sangat dikenal sekali oleh orang-orang yang sekarang ini meramaikan dengan isu bahwa nasab Alawi terputus ini. Mereka sangat kenal sekali dengan Raden Ayu Linawati. Ya. Dan di antara mereka ada yang belajar ilmu nasab dan ilmu manuskrip dari beliau juga. Tetapi diselewengkan, dipakai untuk nyerang Pak Alawi. Ya sudah, kita sekarang kembali ke awal ya. Sekarang kalau dengan cara seperti ini, dengan menasabkan, ini kan nasab Sunan Giri. Sunan Giri dikatakan keturunan Al-Hasani dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal selama ini semua kitab-kitab sejarah, manuskrip-manuskrip di kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, Kesultanan Palembang, Cirebon, Banten, dan mana-mana itu menulis bahwa Sunan Giri adalah Al-Husaini dari marga Adomat Khan, dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, tiba-tiba datang sekelompok orang membawa cerita beda. Nah, ini saya kasih rekamannya. Bahwa Sunan Giri Maulana Ishaq yang dulu yang mulai dari datuk-datuk kita malah itu terkenal sebagai keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Husain. Bahkan manuskrip Madura juga semuanya. Ya. Menulis bahwa Sunan Giri adalah dari jalur Al-Husain, dari jalur Adomat Khan, dari keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya, semua manuskrip di Madura menulis begitu. Tetapi tiba-tiba ini mengatakan Sunan Giri Maulana Ishaq bersaudara dengan Maulana Ibrahim Asmarabandi, itu min dzurriyyah Jumatil Kubra Al-Husain. Ternyata Sunan Giri Al-Hasani. Sunan Giri Al-Hasan Maulana Ishaq. Nah, ya, ternyata Sunan Giri adalah Al-Hasani menurut mereka. Ya, tadi dia menyebutkan Maulana Ishaq bersaudara dengan Syekh Said Ibrahim Asmorokondi. Nah, dengan ini mereka berpikir adalah
Said Ibrahim Asmorokondi itu berasal dari Samarkand, berasal dari Uzbekistan, sehingga mereka menafikan nggak mungkin kalau Sunan Giri itu keturunan Yaman. Nah ini kok ada orang dari Samarkand. Nah nanti itu kita akan bahas itu tentang Samarkand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asyarif Official. Ini kita kembali dicolek oleh channel Aventador 007 ya. Dia mencolek saya, kemudian mengulang video yang pernah di roasting oleh channel Muhsin Official dan juga saya sendiri dengan channel Gus Hasan Asyarif Official, ketika dia memberitakan tentang penolakan dari akun Messenger Naqobah Irak akan silsilah nasab Sunan Giri yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal dia tidak membaca secara utuh, mungkin ya, atau bisa dikatakan dia menyembunyikan keutuhan daripada percakapan antara orang yang mempertanyakan silsilah nasabnya yang tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Naqobah Irak. Padahal di situ jawabannya ya, pada intinya saja nih, saya tidak akan ulang lagi karena ada di video yang sebelumnya. Naqobah Irak itu mengatakan silsilah nasab yang sampean tulis ya, itu tidak benar. Tidak benarnya berarti bukan batal gitu loh. Tidak benarnya apa? Ada susunan yang terlewat satu tingkat gitu loh. Karena di situ ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata dia nih di channelnya dia nih, saya lihat nih ya, itu punya anak soleh kemudian Abdul Aziz gitu loh. Padahal yang benar itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya putra bernama Soleh kemudian Ahmad kemudian Abdul Aziz gitu loh. Jadi ini terlompat satu nama, Ahmad gitu loh. Nah kemudian oleh Naqobah Irak tadi dibenarkan dibetulkan urutan nasabnya ya, bahwasanya Sayyid Soleh ini bukan punya anak Abdul Aziz, tapi Abdul Aziz itu adalah cucunya dari salah seorang putranya yang bernama Ahmad. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak Soleh, kemudian punya anak Ahmad, baru Abdul Aziz. Nah gitu loh urutannya itu ya. Nah kemudian dia lucu kalau dia menyinggung tentang rekaman recorder ya, itu pembicaraan Ketua Naat itu, Ki Elzamuddin, Ketua Naat Madura ya, pusat gitu ya. Ketika Ki Elzamuddin itu bercerita bahwasanya manuskrip-manuskrip yang ada di Madura itu dan manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa itu banyak yang menulis bahwasanya Wali Songo itu dari jalur Al-Husaini ya, Al-Husaini bukan Ba'alwi, Al-Husaini. Itu tolong dicatat tuh Aventador ya. Nah, jadi sampean jangan bersilat lidah gitu loh, jangan, yang jujur gitu. Sampean kalau lihat konten saya dari awal sampai sekarang, saya jujur semuanya berdasarkan data, saya tunjukkan semua gitu loh. Enggak saya umpet-umpetin gitu kan ya, enggak saya tutupin kayak sampean nutupin messengernya ini kan gitu. Padahal di bawahnya itu ada jawaban lagi gitu loh. Nah, padahal Ketua Naat itu bercerita bahwasanya ya, manuskrip-manuskrip yang ada di Indonesia ini menurut penelitian dari Ki Haji Agus Sunyoto itu banyak dimanipulasi oleh Belanda. Jadi Belanda itu membayar para pujangga, membayar para orang-orang yang pandai membuat catatan-catatan zaman dulu, itu dibayar oleh Belanda untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Bukan hanya sejarah Wali Songo,
Bahkan sejarah Majapahit, kayak misalkan Ken Arok dan Ken Dedes, kayak misalkan sejarahnya Majapahit katanya pernah berperang dengan kerajaan Siliwangi. Nah, itu kan hoax semua itu. Hoax semua itu. Nah, kemudian silsilah nasabnya Wali Songo ini, ya, kalau sampean mempertanyakan silsilah nasab Wali Songo ini, memang Sunan Giri, Sunan Ampel itu, Sunan Giri, Sunan Kudus, ya, itu memang zuriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan itu sudah diakui oleh nakobah di dunia. Di 130 nakobah tanda tangan semua. Nah, cuman begini, Aventador gitu ya. Permasalahan sampean dengan silsilah nasabnya Sunan Giri dan Sunan Kudus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu masalahnya di mana? Kan tidak ada keterkaitan gitu loh. Yang jadi masalah itu sekarang nasab kamu selaku bagian dari Ba'alwi itu gimana? Kan terputus periwayatannya, nggak menemukan jalur kitabnya untuk menyambungkan nasab kamu kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah. Itu dulu cari. Kalau kamu mengorek-ngorek nasabnya Wali Songo, ya itu diketawain orang banyak, karena Wali Songo itu sudah masyhur sekali, itu ya. Baik, gini, membahas tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin kalau mau dikatakan ketinggalan kereta. Kiai Imad saja sudah menjelaskan dari awal itu, bahwasanya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang di masa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bahkan sampai wafatnya beliau tidak pernah menyatakan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kemudian setelah beliau wafat, anak cucunya dan murid-muridnya membuat kitab manakib. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manakib itu kan biografi, ya, maka ditulislah silsilahnya yang bersambung sampai ke Rasulullah melalui Sayyidina Hasan As-Sibt. Itu pun dipertentangkan karena tidak satupun ulama ahli nasab itu mencatat nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kemudian, ya, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menurut keterangan yang disampaikan oleh Kiai Imad sendiri dan juga keterangan dari para pengurus Na'at, mereka itu melakukan tes DNA di Syria dan hasilnya positif. Beliau itu memiliki gen daripada Sayyidina Husain, daripada Sayyidina Hasan. Maka ditulislah oleh seluruh nakobah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berdasarkan apa? Berdasarkan tes DNA. Kenapa? Karena apabila catatan silsilah nasab itu diperselisihkan oleh ulama ahli nasab, maka solusinya kalau zaman dulu metodenya qiyafah. Kalau zaman sekarang qiyafah itu dikiaskan ke DNA karena ada keserupaan beberapa unsur di antara qiyafah dengan DNA. Begitu ya. Nah, jadi kalau sampean mempermasalahkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak tertulis di kitab-kitab yang sampean baca itu, baik Al-Fakhri, Al-Asili atau Tahdzibul Ansab, itu sampean diketawain orang. Gitu loh. Nggak perlu sampean ngomong, sudah tahu kita. Memang nggak pernah ada, ya, ulama-ulama nasab mencatat silsilah nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak ada. Nah, mereka diisbat oleh 130 nakobah internasional itu berdasarkan tes DNA. Catatan pribadi keluarga, ya, kemudian dibuktikan bil bayyinah. Bayyinahnya apa? Tes DNA. Nah, kemudian kalau Anda itu menyinggung Raden Ayu Linawati, itu lucu. Raden Ayu Linawati itu siapa yang mengatakan dia pakar sejarah? Itu siapa? Siapa? Wong dia itu bagian dari grup Ranji Sarkup. Dia itu bagian dari grup Ranji Sarkup. Terus siapa yang berguru sama Linawati itu siapa? Coba Ki Ilzam, ketua Na'at, berguru sama dia. Saya berguru sama dia. Ente tahu dari mana? Oh, pengakuannya Raden Ayu Linawati. Nah, kan seder yang madhura. Jak nabu gendeng sebelah.
gitu loh. Jangan menabuh gendang sebelah, gitu loh. Jangan, gitu loh. Kalau mau mencari informasi yang valid itu, tanya dari pihak sana, tanya juga dari pihak sini. Kemudian Anda simpulkan mana yang mendekati kebenaran. Kan begitu, gitu loh. Lucu sekali Anda ini, gitu loh. Mempermasalahkan nasabnya orang lain, sementara nasab Anda sendiri, Ba'alwi, belum jelas, gitu loh. Dan tidak ada satupun dari 130 nakobah yang mu'tamad di seluruh dunia itu yang mengisbat nasabnya Ba'alwi. Tidak ada. Kalau ada, tunjukkan. Kalau ada, tunjukkan. Nanti kami cross check, gitu ya. Nah, gitu kira-kira channel Aventador, gitu kan. Ya, mudah-mudahan Anda berhasil menemukan kitab di atas abad ke-9 sampai abad ke-4 ya, tentang ketersambungan nasab Alwi bin Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa An-Naqib. Mudah-mudahan, gitu kan. Nah, cukup sampai di sini dari saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.